Tentang penyaluran dana segar tadi Pak ya. Ini kita lihat dulu nih Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa mengatakan dana segar 200 triliun rupiah saat ini sudah berada di 5 bank milik negara. Kita lihat berikut ini pemirsa. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti. Kutip dikit ya, Pak Wijayanto disampaikan Pak Menteri Keuangan tadi, bunga pinjaman bank bisa turun dengan dana segar ini. Terus orang jadi nggak ragu lagi buat meminjam, ya suka-suka banknya lah. Tapi kalau banknya bingung bisa di-guidance dari pemerintah. Nah pertanyaannya, apakah ini akan mempengaruhi stabilitas makroekonomi? Pengaruh ke inflasi, nilai tukar? Ya, kalau tambahan 200 triliun sebenarnya dari sisi size tidak besar-besar amat ya. Jadi dampak ke inflasi itu saya tidak melihat akan signifikan. Apalagi sekarang ini inflasi sedang sangat rendah karena daya beli masyarakat yang sedang bermasalah. Nah, kalau kita melihat penempatannya tadi, kan betul ya, terserah bank. Tapi kalau bank kesulitan, ada guidance. Nah, ini kan sebenarnya gray area terkait dengan regulasi. Tapi tentang penempatan, dari 2.700 ada tambahan 200 menjadi 2.900. Nah, memang diklaim bahwa 56% dari 200 triliun itu sudah disburse, sudah disalurkan. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa yang disalurkan itu uang dari yang 200 triliun? Bukan uang dari yang 2.700 triliun. Di balance sheet bank, uang itu kan nyampur. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, kalau saya jadi Pak Purbaya, saya akan kejar ke bank itu. Tunjukkan kepada saya kenapa laporannya bisa 45%, bisa 65%. Jangan-jangan, ya ini sebenarnya dana bisa dari manapun. Jangan-jangan ini sifatnya refinancing. Gitu. Kalau berbicara masalah kredit turun, ya kan sudah ada supply tadi 2.700. Ada tambahan 200, nggak signifikan. Bunga kredit pasti tidak akan turun secara signifikan. Berarti akan bingung ketika dana itu masuk, ini semua udah kecampur dengan di dalamnya itu, manakah yang tepat penggunaannya? Karena sudah di dalam perbankan tersebut tidak bisa dikontrol mana saja yang dari pemerintahkah, itu maksudnya? Kalau dilaporkan 56% dari 200 triliun itu sudah didistribusikan dalam bentuk kredit. Ada pertanyaan selanjutnya, dari mana kita yakin bahwa uang itu dari yang 200 triliun? Karena di balance sheet bank 200 dan 2.700 itu nyampur. Jadi ya kalau kita lihat ya luar biasa sekali, misalnya dikasih 200 triliun, hanya dalam 2 minggu 56% sudah terdistribusikan gitu ya. Kalau begitu gini aja dong, dalam 2 minggu jangan hanya 56% dari yang 200 triliun, 56% dari yang 200 triliun plus 2.700 triliun. Dari sebelumnya yang dimiliki si bank itu dulu awalnya ya? Iya. Jadi terkait dengan angka itu saya rasa memang perlu penjelasan lebih lanjut dari Himbara. Kalau saya jadi Pak Menteri, saya akan tanya lebih jauh untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul sudah terdisperse. Kalau balik ke yang barusan Pak Wijayanto bilang bahwa supaya semua dikontrol dan ada arahnya dari dana cadangan dimiliki ini begitu. Apakah ini adalah upaya pemerintah supaya lebih menekan lagi ini efektivitas dari penggunaan dana dan bermanfaat berdampak pada ekonomi rakyat? Apakah ke arah situ, Pak? Ya, sebenarnya
bisa juga ke situ. Tapi kalau kita memang ingin mendorong itu, sebenarnya tidak perlu 200 triliun ditempatkan di Himbara. Adakah Pakai cara aja yang lain, 2.700. Kan ada 2.700 yang belum didisperse. Bank memanfaatkan dana yang nganggur itu saja. Berarti punya kemampuan sebenarnya pemerintah untuk menyampaikan kepada Himbara, kalian punya dana yang nganggur itu berapa, kemudian di sana langsung dikontrol. Ya, ya tentunya karena bank itu lembaga yang apalagi public company ya, mereka punya mekanisme tersendiri. Pemerintah hanya bisa memberikan guidance, kemudian memberikan insentif, begitu. Apakah tidak ada ini Pak, berdampaknya terhadap pinjaman itu karena nilainya kecil tadi Pak? Saya tidak melihat ini berdampak signifikan. Tapi bahwa Pak Purbaya melakukan inovasi kebijakan itu harus diapresiasi. Memang begini, saya cukup intens berdiskusi dengan teman-teman tim ekonomi Pak Prabowo sebelum kabinet itu disusun. Memang salah satu agenda besar mereka untuk mendorong pembangunan adalah memanfaatkan dana SAL yang ada di BI yang dianggap ini dana nganggur sayang. Nah itu dia kenapa begitu Pak Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan, kurang dari 24 jam diumumkan pemanfaatan dana SAL tersebut. Saya rasa karena ini merupakan agenda yang menjadi diskursus. Concern pemerintah dari awal ya Pak ya? Iya. Nah tapi begini juga, kita harus hati-hati. Kenapa Bu Sri Mulyani tidak menarik dana SAL tersebut? Karena begini, pemerintah itu kadang-kadang perlu buffer. Ketika tidak ada uang, itu dipakai dulu untuk nalangi dana talangan. Misalnya bulan pertama, kedua, ketiga awal tahun, pajak belum masuk, spending pembangunan sudah mulai keluar. Dananya dari mana? Biasanya itu dipinjam. Tetapi memang sebelum akhir tahun harus sudah dikembalikan. Dalam kondisi ekonomi berat, itu bisa sebulan itu narik 100 triliun. 100 triliun. Ya, 2 bulan 200 triliun, 3 bulan 300 triliun dalam kondisi ekonomi berat. Makanya 450 ditarik 200, tinggal 250 akan dilempar lagi ke Bank DKI, Bank Jabar, makin lebih sedikit lagi. Nah ini risiko ini menurut saya harus menjadi perhatian betul Pak Menkyu dan tim. Ketika pemerintah kesulitan keuangan, pendapatan tidak seperti yang direncanakan, talangan akan dari mana? Nah, berarti pertanyaannya adalah, apakah dalam kondisi seperti sekarang ketika pemerintah butuh dana talangan atau buffer tadi, itu udah keduluan digunakan untuk ke dana segar tadi? Dana ini kan ditempatkan di Bank Himbara. Kalau sifatnya on call, bisa ditarik kapanpun, artinya kalau pemerintah butuh, dana yang 200 triliun ini bisa ditarik kapan-kapan. Tetapi kan faktanya tadinya narasinya on call. Sekarang kan bukan on call. Makanya bunganya 4%. Jadi yang 200 triliun itu kalau sudah di-disperse, ya tidak bisa ditarik lagi oleh pemerintah. Sehingga kita perlu pikirkan buffer itu. Karena begini Mas Yudi, Ya. situasi fiskal kita tahun ini tidak terlalu menggembirakan. Faktanya, untuk menutup kekurangan cash, pemerintah itu melakukan ijon. Jadi pengusaha-pengusaha besar, pembayaran pajak tahun depan itu sudah ditarik tahun ini. Informasinya dari mana? Ya kita kan sering ngobrol dengan para pengusaha dan mereka mengatakan, iya kami ditarik. Artinya kita dalam kondisi cash yang tidak terlalu berlebih. Sehingga buffer seperti ini suatu saat pasti akan dibutuhkan. Belum lagi, kalau kita lihat kinerja penerimaan negara tahun ini, Januari sampai Agustus tahun 2025, kalau kita berbicara total pendapatan negara, itu turun sekitar 7 hampir 8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kalau kita bicara PPN, turun sekitar 11% year on year. Artinya dalam kondisi keuangan yang serba sulit ini, yang tahun depan juga belum tentu kondisinya membaik, buffer itu kita perlukan. Nah semoga ini sudah dipikirkan oleh Pak Purbaya dan tim, dan saya yakin sudah dipikirkan. Baik, semoga nanti juga bisa dijelaskan oleh Pak Purbaya Pak ya. Karena selama ini Pak Purbaya adalah membahas
tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak Wijayanto. Kita simak dulu Pak Wijayanto di tengah proyeksi lembaga internasional yang rame-rame menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di bawah 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun akan berada di angka 5%, pemirsa. Mungkin ya triwulan ketiga akan lambat karena memang perlambatan kemarin kan Anda lihat demo itu kan itu sebetulnya indikasi ekonomi melambat. Cuma kan triwulan keempat akan tumbuh lebih cepat kan. Sekarang kredit sudah tumbuh di satu bank dari 8 ke 11% naiknya. Dan saya yakin ekonomi kita triwulan keempat tumbuhnya akan di atas 5%. Dia sih prediksinya 5,5%. Triwulan keempat aja ya. Artinya saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik. Wah, sebuah kabar baik kalau terjadi, Pak. Targetkan pertumbuhan ekonomi 8% dari kebijakan. Semoga terwujud ya, Pak. Tapi kalau bicara soal analisanya dengan kondisi sekarang dan kebijakan gebrakan dari Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudi, mungkinkah itu terjadi? Jadi 8% itu kan pertumbuhan di tahun 2029. Okay. Tapi kalau tadi Pak Purbaya mengatakan kuartal ketiga year on year akan tumbuh diperkirakan 5,5%. Tapi memang agak sulit itu terrealisir kalau ngitungnya benar. Kenapa? Penjualan semen 8 bulan pertama ini sampai Agustus dibanding tahun lalu turun. Penjualan FMCG turun. Penjualan mobil turun. Penjualan motor turun. Kredit hanya tumbuh sekitar 7%, dalam kondisi normal sekitar 12%. Jadi kemudian PPN juga turun. Ini semua variabel-variabel yang menggambarkan aktivitas ekonomi. Kalau 5,5%, saya rasa ini forecast yang cukup agresif, cukup berani. Barangkali pemerintah mempunyai motivasi untuk menstimulus, untuk membangun confidence, untuk membangun percaya diri. Hal yang sama tidak dimiliki oleh IMF dan World Bank. Makanya ya angkanya teknokrasi murni, tidak ada emosional di situ. Dan mereka sudah mengukur ini puluhan tahun, kemudian 180 negara. Jadi bagi World Bank, IMF, ngitung pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sesuatu yang sangat plain vanilla. Plain vanilla itu straightforward, kerjaan sehari-hari. Angka mereka 4,8%. Apakah yang akan terwujud angka IMF atau angka Pak Menteri? Pak Menteri, kalau saya melihat kecenderungannya memang tahun ini akan tumbuh di bawah 5. Melihat fenomena-fenomena itu. Perlu ada kerja luar biasa, strategi luar biasa berarti Pak untuk mewujudkan hal itu ya? Ya, perlu kerja strategi luar biasa. Tetapi untuk bisa mengejar pertumbuhan, kita perlu konsumsi masyarakat. Nah, masyarakat daya belinya sedang rendah. Kita perlu stimulus dari APBN supaya lebih ekspansif. Tapi APBN kita sedang sulit. Perlu investasi. Tetapi kita tahu situasi dunia, situasi Indonesia ini sedang tidak menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kalau kita melihat parameter-parameter itu, rasanya di atas 5 adalah tantangan berat. Kecuali kalau dari ekspor ada sesuatu yang melejit. Baik.